Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiana. Saya dari kelas F. Saya berasal dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar. Dalam pengembangan bahan ajar yaitu ada rumusan masalah. Satu, apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar? Dua, bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar? Tujuan makalah yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar dan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar. Pengertian pengembangan bahan ajar adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, pengembangan, dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan lebih efisien. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar yaitu mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran, yaitu acuan yang digunakan oleh penatar atau petatar. Bagi petatar, bahan ajar menjadi acuan yang diserapkan isinya sehingga dapat menjadi pengetahuan, dan bagi penatar, bahan ajar ini menjadi acuan dalam penyampaian keilmuannya. Di samping itu, penatar juga harus memiliki pengetahuan tentang beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar, yaitu satu, kecermatan isi. Kecermatan isi adalah validitas atau keahlian isi atau kebenaran ini secara keilmuan dan keselaraan isi. Kebenaran isinya berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Dua, kecepatan cakupan, yaitu kecermatan yang berfokus pada kebenaran isi secara keilmuan dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Maka ketetapan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. 3. Ketercenaan bahan ajar. Kecernaan bahan ajar yaitu menggunakan media apapun harus memiliki tingkat ketercenaan yang tinggi. Artinya, bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh peserta dengan mudah. Ada 6 hal yang mendukung tingkat ketercenaan bahan ajar, yaitu A. Pemaparan yang logis. Bahan ajar yang dipapar secara logis, misalnya mulai dari umum yang khusus atau sebaliknya, dari yang mudah ke yang sukar atau dari yang inti ke yang pendukung. Bahan ajar yang dipaparkan secara tidak logis akan menyulitkan peserta belajar. B. Menyajian materi yang runtut. Bahan ajar yang disajikan secara sistematis, tidak meloncat-loncat. Keterkaitan antar materi atau topik yang dijelaskan dengan cermat. Kemudian, setiap topik disajikan secara sistematis. Ada 3 strategi, yaitu 1. Penyajian uraian, contoh dan latihan. 2. Contoh, latihan, dan penyajian uraian. 3. Penyajian uraian, latihan, dan contoh. Uraian strategi penyajian dapat berubah-ubah sehingga tidak membosankan, namun setiap bagian perlu diberi penjelasan yang memadai sehingga tidak membingungkan peserta. C. Contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Untuk menyajikan suatu topik atau memaparkan suatu pokok bahasa, diperlukan contoh dan ilustrasi yang dapat membantu dan mempermudah pemahaman peserta. D. Alat bantu yang memudahkan bahan ajar. Perlu memiliki alat bantu yang dapat mempermudahkan peserta dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Dalam bahan ajar cetak, alat bantu dapat berupa rangkuman untuk setiap bab, penomoran, judul bab yang jelas, serta tanda-tanda khusus, misalnya tanda tanya yang menanyakan pertanyaan. E. Format yang tertib dan konsisten. Bahan ajar perlu memelihara ketertiban dan konsistensi agar mudah dikenali, diingat, dan dipelajari oleh peserta. Misalnya, jika guru menggunakan kertas merah untuk lembar kerja peserta, maka seterusnya gunakanlah warna kertas merah untuk LKS. Jangan gunakan warna merah untuk komponen lain dalam bahan ajar.
F. Pengembangan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. Dalam bahan ajar perlu ada penjelasan tentang manfaat dan kegunaan bahan ajar dalam mata tataran. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan utama yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas, atau sebagai alat bantu peserta belajar di rumah, atau juga sebagai alat bantu peserta belajar kelompok. Dengan demikian, peserta dapat melihat keterkaitan topik bahan ajar dengan topik lain dan tidak terkesan bahwa masing-masing topik adalah berdiri sendiri. 4. Penggunaan bahasa. Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan menyusun paragraf yang bermakna sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Walaupun isi bahan ajar Anda sudah cermati, menggunakan format yang konsisten serta dikemas dengan menarik, namun jika bahasa Anda gunakan tidak dimengerti oleh peserta, maka bahan ajar tidak akan bermakna apa-apa. Maka penggunaan bahan ajar ini sangatlah penting. Penggunaan bahasa menjadi sangat penting. 5. Perwajahan atau pengemasan. Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Penataan letak informasi untuk satu halaman cerita dalam bahan ajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu A. Narasi atau teks terlalu padat dalam satu halaman membuat peserta lelah membacanya. B. Bagian kosong atau white space dari satu halaman sangat diperlukan untuk mendorong peserta mencoret-coret bagian kosong tersebut dengan rangkuman atau catatan yang dibuat peserta sendiri. Sediakan bagian kosong secara konsisten dalam halaman-halaman bahan ajar. 6. Ilustrasi. Penggunaan ilustrasi dalam bahan ajar memiliki ragam manfaat, antara lain untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan, membuat bahan ajar menjadi lebih menarik melalui variasi penampilan. Ilustrasi dapat dibuat sendiri sebagai bahan ajar jika mempunyai keterampilan menggambar yang baik. Namun, ilustrasi juga dapat dibuat oleh perancang grafis atau pelukis. 7. Kelengkapan komponen. Bahan ajar merupakan paket multikomponen dalam bentuk multimedia. Paket tersebut mempunyai sistematik penyampaian dan uraian materi yang baik, meliputi penyampaian tujuan belajar, memberi bimbingan tentang strategi belajar, menyediakan latihan yang cukup banyak, memberi bimbingan tentang strategi belajar, menyediakan latihan yang cukup baik, memberi saran-saran untuk belajar kepada peserta, serta memberikan soal-soal untuk dikerjakan sendiri oleh peserta sebagai cara untuk mengukur kemampuan diri sendiri dan umpan baliknya. C. Prosedur pengembangan bahan ajar. Dalam prosedur pengembangan bahan ajar yaitu ada langkah-langkah pengembangan bahan ajar, yaitu pertama, menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Hal ini dikarenakan setiap aspek dalam SK dan KD jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Materi pembelajaran dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif atau fakta konsep prinsip dan prosedur, aspek afektif, pemberian respon, penerimaan, internalisasi dan penilaian, serta psikomotorik atau gerakan awal semi rutin dan rutin. Ketiga, pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan relevan dengan SK KD yang telah teridentifikasi tadi. Dan yang keempat, mengembangkan sumber bahan ajar. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematik berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang bermanfaat. 1. Analisis. Pada tahap ini dicoba untuk mengenali siapa peserta diklat dengan perilaku awal karakteristik yang dimiliki. Perilaku awal berkenaan dengan penguasaan dan kemampuan bidang ilmu atau mata tataran yang sudah dimiliki peserta.
2. Perancangan. Dalam tahap perancangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. A. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. Berdasarkan analisis telah dilakukan akan diperoleh peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai peserta, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Kompetensi umum dan kompetensi khusus. Jika dirumuskan kembali dengan kaidah-kaidah yang berlaku, akan menjadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. B. Pemilihan topik mata tataran. Jika tujuan pembelajaran sudah ditetapkan dan analisis sudah dilakukan, maka peserta sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh peserta melalui proses belajar. C. Pemilihan media dan sumber. Pemilihan media dan sumber belajar harus dilakukan setelah penatar memiliki analisis instruksional dan mengetahui tujuan pembelajaran. D. Pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika merancang aktivitas belajar. Dalam merancang urutan penyajian harus berhubungan dengan penentuan tema, isu, konsep, teori, prinsip, atau prosedur utama yang harus disajikan dalam topik mata tataran. Hal ini tidaklah terlalu sulit jika sudah memiliki peta konsep dari apa yang ingin dibelajarkan. Jika sudah mengetahui, maka bagaimana materi itu disajikan secara umum dapat dikatakan bagaimana struktur bahan ajarnya. Berbagai urutan penyajian dapat dipilih berdasarkan urutan kejadian atau kronologis berdasarkan lokasi, berdasarkan sebab akibat, dan lain sebagainya. 3. Pengembangan. Persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Beberapa saran yang dapat membantu untuk memulai pengembangan bahan ajar yaitu 1. Tulislah apa yang dapat ditulis, mungkin berbentuk LKS, bagian dari penyusunan buku, atau panduan praktik. 2. Jangan merasa bahwa bahan ajar harus ditulis secara berurutan. 3. Tulis atau kembangkan bahan ajar untuk peserta yang telah dikenal. 4. Ingat, bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta. 5. Ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi peserta. 6. Ragam contoh, alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar. 7. Gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, explanatory, deskriptif, argumentatif, dan perintah sangat penting agar peserta dapat memahami maksud penatar. 4. Evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperoleh bahan ajar dan menjadi bahan ajar lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Di samping itu, evaluasi diperlukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang baik. Secara umum, ada 4 evaluasi bahan ajar, yaitu A. Telaan oleh materi ini yaitu lebih ditekankan pada validitas keilmuan serta ketepatan cakupan. B. Uji coba satu-satu, yaitu salah seorang peserta mengkaji bahan ajar, kemudian diminta untuk memberikan komentar tentang keterbacaan, ilustrasi, perwajaan, dan tingkat kesukaan dan bahasa. C. Uji coba kelompok kecil, yaitu satu kelompok kecil mengkaji bahan ajar, kemudian diminta untuk memberi komentar tentang keterbacaan, bahasa, ilustrasi, perwajaan, dan tingkat kesukaran. D. Uji coba lapangan, yaitu untuk memperoleh informasi apakah bahan ajar dapat mencapai tujuan, apakah bahan ajar dianggap memadai, dan seterusnya. Dari pengembangan ajarnya itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar adalah suatu proses yang sistematis dan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan lebih efisien.
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar yaitu 1. Kecermatan isi, 2. Ketepatan cakupan, 3. Ketercenaan, 4. Penggunaan bahasa, 5. Ilustrasi, 6. Perwajatan atau pengemasan, 7. Kelengkapan komponen bahan ajar. 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik yaitu 1. Analisis, 2. Rancangan, 3. Pengembangan, 4. Evaluasi dan revisi. Itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.